Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, anak-anakku, pada hari ini kita bisa dapat bermuawajahah, bertatap muka dalam pembelajaran yaitu bahasa Arab atau al-lughatul arabiyah. Apa kabar kalian? Kaif halukum? Insya Allah, alhamdulillah, semuanya kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama pembelajaran ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang pertama, nanti kita akan belajar tentang bahasa Arab yang insya Allah pembelajaran ini akan bermanfaat bagi kita semua, bagi kalian, bagi orang banyak untuk kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang mubtada wa khabar, atau dalam bahasa Indonesia yang kita sebut dengan subjek dan predikat. Nah, kalian sudah pernah belajar tentang kata benda di kelas 10. Insya Allah di pelajaran berikut ini kalian lebih memahami bagaimana itu cara membentuk mubtada dan juga bagaimana cara membentuk khabar atau menggabungkan menjadi keduanya menjadi mubtada dan khabar atau subjek dan predikat. Yang pertama, ciri-ciri mubtada atau subjek yaitu satu, di awal kalimat. Nah, bila kita belajar atau membaca kitab-kitab berbahasa Arab, kalau dia kata benda di awal kalimat, insya Allah itu adalah mubtada. Yang kedua, ma'rifah, dia menggunakan al. Nah, ingat, dia ada alif lam di awalnya. Di awal katanya ada alif lam. Yang ketiga, harokat doma atau domatain untuk tunggal. Nah, kalau dia menggunakan alif lam, maka harokatnya doma. Contohnya, al-madrasatu, al-kitabu. Atau domatain, bila dia tidak menggunakan alif lam, itu biasanya nama orang. Contohnya Muhammadun, Aliyun, itu dia tidak menggunakan alif lam, harokatnya domatain, yang bentuk tunggal. Yang keempat, diakhiri dengan alif dan nun untuk bentuk double, tapi harus menggunakan alif dan lam untuk kata benda. Tapi kalau untuk nama orang itu bisa tanpa alif lam. Contohnya yang kata benda al-madrasatani, jadi diakhiri dengan alif dan nun. Al-kitabi, al-kitabani, al-qalamani, dan seterusnya. Yang keempat, diakhiri dengan waw dan nun untuk jama maskulin. Contohnya al-muslimuna, as-salihuna, al-alimuna. Nah, ciri-ciri mubtada yang lain adalah nama orang. Contohnya Muhammadun, Aliyun, Ibrahimu, dia bisa menjadi mubtada atau subjek. Yang ketujuh, cirinya boleh nama tempat, nama kota, atau nama negara. Bila kita membaca Jakarta Jamilatun, maka Jakarta itu subjek, dia nama kota. Atau misalnya pasar minggu wasi'atun, pasar minggu luas, maka pasar minggu sebagai subjek. Indonesia jamilatun, Indonesia adalah negara yang indah. Nah, Indonesianya sebagai subjek. Yang kedelapan, kata ganti. Ada 14 kata ganti dalam bahasa Arab, yaitu huwa humahum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Dan yang kesembilan, kata tunjuk, ada dua, yaitu hadza hadihi atau dalika tilka. Itu ciri-ciri mubtada atau subjek dalam bahasa Arab. Sedangkan ciri-ciri khobar atau predikat, yang pertama terletak setelah mubtada. Biasanya dia kata yang kedua, itu predikat atau khobar. Ciri yang kedua, nakiro. Untuk kata benda, dia tidak boleh menggunakan alif lam di awalnya.
Apa contohnya? Misalnya ustazun. Hada ustazun. Hada mubtada atau subjek, ustazun itu predikat atau khobar. Itu termasuk ciri yang ketiga, yaitu kata benda. Kata sifat apa? Jamilun, bagus, cantik. Kabirun, besar. Sogirun, kecil. Tawilun, panjang, dan lain sebagainya yang bermakna kata sifat. Nah, khobar dalam bahasa Arab juga boleh kata kerja atau fiil. Misalnya yaktubu, menulis, atau kataba, sedang menulis. Yaqra'u, sedang membaca. Yahfazu, menghafal, dan lain sebagainya yang bermakna kata kerja itu boleh menjadi predikat. Yang keenam, harokat akhir domatain untuk kata benda tunggal. Karena dia tidak menggunakan alif lam, maka otomatis harokatnya domatain, tanwin. Nah, dalam hal ini domatain. Hadhihi madrasatun. Nah, itu namanya khobar karena dia berbarisnya tun. Hada qalamun. Ini pulpen, harokat akhirnya qalamun. Nah, yang ketujuh, mengikuti mubtada dalam hal tunggal, double, jamak, maskulin, feminin. Jadi harus sesuai antara mubtada dengan predikat. Oke. Nah, sekarang syarat-syarat mubtada dan khobar, mubtada dan khobar atau khobar mubtada. Syarat-syarat membuat kalimat mubtada dan khobar. Jika mubtadanya tunggal, maka khobar juga tunggal. Jika mubtada double, maka khobar juga double. Jika mubtada jamak, maka khobarnya juga harus jamak. Jika mubtada maskulin, maka khobar juga maskulin. Dan jika mubtada feminim, khobar juga feminin. Yang beda adalah bila mubtada ma'rifah, khobar nakiro. Oke. Kita lihat contohnya. Mahmudun mujtahidun. Nabilun wa mahmudun mujtahidani. Mahmudun mujtahidun, satu laki-laki. Mahmud, maka predikatnya atau khobarnya juga satu, mujtahidun. Nabilun wa mahmudun, dua, maka khobarnya mujtahidani. Nabilun wa mahmudun wa hasanun, tiga, maka predikatnya mujtahiduna. Nah, begitu juga yang wanita. Nabilatun mujtahidatun. Nabilatun wa maryamun mujtahidatani. Nabilatun wa maryamun wa fatimatu mujtahidat. Nabilatun wa maryam wa fatimatu mujtahidat. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Dan insya Allah bila kalian membaca teks berbahasa Arab, maka kalian bisa mengidentifikasi mana yang mubtada, mana yang khobar. Selanjutnya marilah sama-sama kita kerjakan soal yang ada di modul. Terima kasih. Demikianlah, mudah-mudahan pembelajaran ini ada manfaatnya dan dapat kita amalkan untuk kebahagiaan kita, kehidupan di dunia maupun di akhirat. Kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.